warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan juga dimudahkan untuk mengadakan kegiatan berupa rihlah yang kemudian dalam acara rihlah ini agar bermanfaat dan juga menambah dan menguatkan pengetahuan kita terkait masalah agama kita, maka kita juga mengadakan di dalam rihlah ini kajian ilmiah. Yang mana materi yang akan kita bahas itu adalah materi yang cukup penting karena berkaitan dengan masalah sholat. Yang akan kita bahas seperti yang sudah dibagikan oleh panitia adalah sebuah kutayyib, buku kecil yang merupakan karya dari Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musainid, hafizahullahu ta'ala, yang diberi judul 221 kesalahan dalam sholat beserta koreksinya. Ini cukup banyak 221 kesalahan. Nah, ini kemarin salah satu alasannya kenapa kita membahas buku ini, kata Pak Yudi, barangkali dari 221 ini kita mungkin atau jangan-jangan kita ada melakukan 10-nya, 10 kesalahan dari yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, sehingga bisa kita perbaiki. Nah, seperti itu. Baik. Langsung saja ya. Kita masuk kepada pembahasan kitab ini. Jadi tentang masalah sholat. Tadi kita sebutkan kenapa pembahasan ini penting. Karena berkaitan dengan masalah sholat. Berkaitan dengan masalah sholat, yang mana sholat itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Bahkan dia merupakan salah satu dari rukun Islam, setelah syahadat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah perkara yang penting. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ini yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya.
fa in saluhat faqad aflaha wa anjah atau wa najah. Ya, ketika salatnya itu bagus, maka dia akan beruntung. Dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Ya, kalau dia salatnya itu tidak bagus, maka dia akan celaka. Dia akan merugi. Nah, baik. Dan alhamdulillah ya tentang masalah salat ini kita sudah masuk dan juga membahas beberapa pembahasan di kajian Mabas. Gitu kan? Sudah banyak. Ya. Baik. Kita masuk ke halaman 3. Akan disebutkan di sini kesalahannya kemudian koreksinya. Baik, penulis mengatakan yang pertama, kesalahan. Yakni melafadzkan niat. Ya. Talaffuz bin niyah. Seperti misalnya mengucapkan ya, aku berniat melaksanakan sholat duhur 4 rakaat secara berjamaah, kemudian dilakukan tepat pada waktunya karena Allah dan seterusnya. Atau lafaz-lafaz yang mungkin dulu antum juga menghafalnya dan bahkan mengamalkannya. Gitu kan? Nah. Taib. Nah, ini disampaikan oleh penulis merupakan kesalahan yang pertama. Ya, dan kesalahan ya, Ana lupa menyampaikan 221 kesalahan ini adalah kesalahan tidak khusus di dalam sholatnya, tetapi juga yang berkaitan dengan di luar sholat. Entah itu perbuatan yang dilakukan setelah sholat atau sebelum sholat. Itu. Jadi bukan 221 itu bukan kesalahan di dalam sholat saja, tetapi di luar atau setelahnya. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah melafadzkan niat, itu merupakan suatu kesalahan. Ya, karena memang talaffuz bin niyah itu ya menurut pendapat yang kuat ya itu adalah termasuk dari bid'ah. Ya, termasuk dari bid'ah yang mungkarah. Bahkan itu ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Terus yang benar bagaimana? Ya, seperti kata para ulama, an-niyatu mahalluha al-qalb. Ya, niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Dan perlu dicatat, meskipun tempatnya di dalam hati, itu tidak ada lafaz yang khusus. Nih perhatikan. Sebagian ada yang keliru memahami. Niat tempatnya di dalam hati, berarti tidak boleh diucapkan dengan lisan. Tetapi di dalam hatinya dia mengucapkan usolli fardhu misalnya gitu kan. Nah, ini tidak ada lafaz yang khusus. Karena memang tidak ada asar dari Rasulullah SAW ataupun dari para sahabatnya. Gitu. Jadi cukup ketika seorang itu dia mengambil wudu, dia berwudu, kemudian dia ya menjalankan sholat, apalagi di situ sudah masuk waktunya, itu sudah terhitung niat. Seperti tadi misalnya, antum berwudu dari sini, gitu kan? Kemudian untuk datang ke masjid, mau sholat, itu mau sholat apa itu? Sholat duhur. Itu sudah termasuk dari niat. Baik, di sini penulis menyebutkan perkataan dari Syekhul Islam itu ya di dalam Majmu' Fatawa, dan ini juga disebutkan di dalam kitab Sahih ya Fiqhus Sunnah, Sahihu Fiqhis Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid As-Salim. Ya, saya akan coba baca ini halaman 270. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala ya, lam yanqul muslimun la 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la 'an ahadin min ashabihi annahu qad talaffadha qabla takbiri bi lafdhin niyah. Yani al-Imam Muslim ya, al-Imam Muslim itu tidak menukil ya, tidak dari Nabi
dan tidak pula dari salah seorang dari sahabat pun bahwasannya ini mereka bertalafut, ini melafadzkan niat sebelum takbir. La sirran wala jahran. Ya, ini tidak secara sir dan tidak pula secara jahar. Ya, ini tidak ada. Dan bahwasanya tidak terdapat pula perintah dari mereka. Ya, baik dari Nabi ataupun dari sahabat. Padahal yakni dorongan-dorongan atau alasan-alasan yang mendorong untuk melakukan talafut dengan niat itu ada. Itu. Cuman itu tidak dilakukan oleh mereka. Tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak pula dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan seperti itu jelas diketahui bahwasannya talafut dengan niat, ya melafadzkan niat itu bukan dari ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, ya ini menyepelekan masalah shaf dengan tidak menutup sela-sela yang kosong dan tidak menyempurnakan kedua ujung shaf yang di depan. Nah, ini terkait dengan masalah shaf. Ya, terkait masalah shaf. Saya ambilkan juga faedah dari kitab ini. Ya. Kemudian kita baca dulu koreksinya. Jadi menyepelekan masalah shaf ya. Kemudian yang benar hendaknya memperhatikan masalah shaf dengan menutup sela-sela yang kosong dan menyempurnakan kedua ujung shaf yang di depan. Ya. Baik, ma'asyiral ikhwah azakumullah. Ini adalah kesalahan atau ketidaksempurnaan di dalam masalah sholat berjamaah. Ini terkait masalah shafnya. Ya, kenapa bisa dikatakan tidak sempurna ketika tidak menyempurnakan shaf? Karena menyempurnakan shaf itu memenuhi shaf ya dari yang depan kemudian yang setelahnya itu adalah perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Abu Dawud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atimmus shaffal awwal tsummal ladzi yalihi." Sempurnakanlah oleh kalian shaf yang pertama kemudian yang setelahnya. Nah, ketika di dalam sholat berjamaah, shaf yang pertama belum disempurnakan, kemudian langsung memulai shaf yang kedua, maka ini bisa mengurangi kesempurnaan dari sholat berjamaah. Nah, itu. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang ketika itu hendak sholat. Nabi mengatakan, "Ala tasifuna kama tasiful malaikatu 'inda rabbiha?" Ya, kenapa kalian tidak membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf ya di hadapan Rabb mereka? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya bagaimana para malaikat itu membentuk shafnya?" Maka kemudian Nabi mengatakan yutimmuna sufufal uwal. Ya, jadi para malaikat itu mereka menyempurnakan shaf yang pertama. Wa yatarasuna fis shaf dan mereka saling rapat di dalam shaf tersebut. Ya, dan ini juga banyak dalilnya yang menunjukkan tentang masalah perintah untuk menyempurnakan shaf. Insya Allah tidak ada ya 2 poin. Insya Allah kita tidak melakukan kesalahannya. Itu kan? Apalagi di mabas itu, Masya Allah. Shafnya rapi. Baik, kemudian yang ketiga, kesalahan. Merendahkan posisi kedua tangan di dalam sholat. Hal itu dengan menjadikan keduanya melekat pada kedua rusuk atau merenggang darinya sedikit dan tidak diletakkan pada dada. Ya, itu adalah kesalahan. Dan sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam
meletakkan tangan ya ketika dalam sholat itu sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya letak tangan itu adalah di dada. Nah di sini beliau menyebutkan di antara kesalahannya itu adalah tidak diletakkan di dada, tetapi di antara atau melekat pada rusuk, maksudnya berada di bawah seperti ini. Oh ya. Nah, misalnya setelah takbir, ya Allah seperti ini kan. Nah, iya. Harusnya apa diletakkan di dada. Termasuk dada ini. Meskipun sebagian ada yang mengatakan ya ini yang termasuk dada itu di ulu hati ini. Ya, ulu hati yang di sini terletak di antara dua rusuk ini seperti ini, itu juga termasuk dari dada dan diperbolehkan. Itu, dan diperbolehkan. Nah, mungkin al-mu'alif di sini mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian sehingga beliau ya memasukkan ini di dalam kesalahan dan harus meletakkan di dada. Ya, seperti ini. Kalau posisi tangannya bagaimana? Itu ada 3 cara ya. Ada yang diletakkan begini saja. Oh ya, berdiri lagi. Hah? Enggak, tadi yang dikritiki adalah kesalahannya adalah meletakkan di bawah. Misalnya di pusar, misalnya begini kan. Ya. Tidak diletakkan di dada. Nah, yang benar kata penulis apa? Diletakkan di dada. Nah, di dada seperti ini. Adapun posisi tangannya itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama diletakkan begini saja. Diletakkan. Ini tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang kedua pergelangan. Ini kan. Kemudian yang ketiga meletakkan di lengan seperti ini. Ya kan? Ada 3. Itu kalau ya ini posisi ini ya, posisi tangannya. Kalau letaknya yaitu tadi di dada. Meskipun tadi apa kita sampaikan ada yang mengatakan ya di antara ini sampai seperti ini itu termasuk bagian dari dada dan boleh. Gitu. Cuman untuk kehati-hatian menurut al-mu'alif itu diletakkan di dada, ya ini di dada yang itu atas. Baik. Iya, itu termasuk terhitung di sini sebagai kesalahan. Nah, seperti di dalam sebuah hadis itu, yakni hadis Wa'il bin Hujr yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi SAW meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya ala sadrihi, dan beliau meletakkannya di dada beliau. Kemudian yang keempat, mengangkat kedua tangan sewaktu takbiratul ihram dengan menunjukkan sikap meremehkan. Ya, dengan menunjukkan sikap meremehkan. Tidak peduli dan kurang mengagungkan Allah Azza wa Jalla serta kurang khusyuk. Sebagian orang ada yang sholat, ada yang mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pusarnya, sedang sebagian yang lainnya di bawah itu. Ini terkait masalah mengangkat tangan, ini pada takbiratul ihram bermalas-malasan, seperti orang yang enggak niat sholat, males gitu ya. Takbiratul begini doang kan? Allah. Jadi cuma sampai pusar saja. Ya, cuma sampai pusar. Atau ada yang begini. Ini ngapain begini kan? Jadi tidak diangkat sejajar dengan telinga atau pundak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, ya, tidak diarahkan ke arah kiblat, tetapi cuman ini menunjukkan dia seperti orang yang malas di dalam mengerjakan sholat. Nah, baik, dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Nafi' menceritakan, ini Abdullah bin Umar ketika beliau sholat,
itu beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Kemudian ketika beliau rukuk maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah dan juga rafa'a yadayhi. Beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Dan ketika beliau bangkit dari rakaat yang kedua, untuk rakaat yang ketiga beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau menyampaikan hadis itu yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menyandarkan ya perbuatan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya, ini juga disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah dan juga Wa'il ibnu Hujr mengenai mengangkat tadi ya. Jadi Nabi SAW ketika bertakbir itu mengangkat tangannya terkadang sejajar dengan pundak. Ya, terkadang sejajar dengan pundak. Ini Allahu Akbar sejajar dengan pundaknya. Terkadang sejajar dengan telinga. Ya, ini tingginya itu. Terkadang segini dan terkadang sejajar dengan telinga. Nah, seperti itu. Nah, yang benar di sini disunahkan mengangkat kedua tangan sewaktu takbiratul ihram adalah sejajar dengan kedua telinga atau kedua pundak. Nah, berdasarkan hadis Abu Qatadah juga Wa'il ibnu Hujr. Kemudian kesalahan yang kelima, sebagian orang ada yang mencukupkan diri dengan membaca surat Al-Fatihah, sedangkan surat setelahnya cukup dengan hatinya tanpa menggerakkan lisannya. Demikian pula sewaktu membaca zikir, ruku', ya i'tidal, sujud dan yang lainnya. Nah, yang benar adalah membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya harus menggerakkan lidahnya agar bacaannya terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Demikian pula ketika membaca zikir-zikir ruku', i'tidal, sujud dan yang lainnya. Nah, membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun salat, ya kan? Barang siapa yang meninggalkan rukun ini, ya baik sengaja atau lupa, maka salatnya tidak sah. Adapun membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya tidak membaca surat setelah Al-Fatihah itu termasuk dari perbuatan yang makruh. Ya, tetapi salatnya sah. Ya, tetapi salatnya sah. Nah, di sini penulis memasukkan ya kesalahan yang kelima adalah tidak menggerakkan bibir atau tidak membaca ya dengan menggerakkan lisannya surat setelah Al-Fatihah. Ini hanya membaca dalam hati. Kalau membaca dalam hati itu namanya bukan membaca. Iya kan? Namanya bukan membaca. Misalnya setelah membaca Al-Fatihah kemudian antum diam tapi dalam hati antum itu membaca surat Al-Ikhlas misalnya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu tapi enggak gerak lisannya, cuman mingkem ya. Mingkem tahu enggak? Cuman diam, lisannya enggak bergerak sama sekali. Maka ini tidak terhitung membaca. Kalau misalnya antum melakukan seperti ini dalam surat Al-Fatihah, salat antum tidak sah. Gitu kan? Ini baru salat kemudian Al-Fatihah, tapi enggak gerak sama sekali, cuman mingkem saja. Dalam hati. Ya, ini tidak dianggap membaca dan salatnya tidak sah. Ya. Makmum. Nah, itu nanti ada di sini. Nah, nanti insya Allah dibahas. Iya. Ya. Nanti ada insya Allah ya. Dan mungkin nanti makan agak kaget gitu. Nanti insya Allah kita bahas. Baik, kemudian kesalahan yang keenam. Di dalam Masjidil Haram, sebagian orang yang sholat ada yang menghadap ke arah Ka'bah, bukan Ka'bah itu sendiri. Nah, ini terkait sholat di Masjidil Haram. Jadi gini,
menghadap ke arah kiblat ya itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang berada di dekat dengan Ka'bah. Artinya dia bisa melihat ke Ka'bah itu dengan mudah. Yang kedua untuk orang-orang yang jauh dari Ka'bah. Seperti kita misalnya di sini, itu kan nggak bisa melihat secara pasti kan, jauh. Nah, kalau orang yang tidak melihat secara pasti seperti di tempat kita ini, maka cukup dengan mengarahkan ke arah sana, kiblat. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang berada di sekitar ya Masjidil Haram, itu dia harus benar-benar mengarahkan dirinya ke Ka'bah. Tidak boleh melenceng ke kanan atau ke kiri. Nah, jelas ini? Maksudnya itu tadi mana? Di dalam Masjidil Haram sebagian orang yang sholat ada yang menghadap arah Ka'bah, bukan Ka'bah itu sendiri. Jadi tidak menghadap persis ke Ka'bah. Paham ini maksudnya? Misalnya Ka'bahnya ada di sini itu kan. Cuman dia melenceng ke sana. Ya. Tidak mengarah secara pas ke Ka'bah. Itu termasuk kesalahan. Tetapi kalau yang jauh dari Ka'bah, maka dia boleh hanya mengarahkannya saja. Ini menghadapkan ke arah sana. Dan itu merupakan sesuatu yang sulit kalau misalnya harus tepat, itu nggak bisa. Makanya ini fenomena yang ada di Indonesia itu, sebagian masjid, kadang ada yang sudah masjidnya bagus-bagus, mengarah ke arah kiblat, tetapi memaksakan diri untuk bisa pas banget. Ini adalah takaluf namanya. Sebenarnya tidak perlu dilakukan. Iya kan? Malah madorotnya apa? Masjid yang tadinya luas karena miring sedikit akhirnya jadi sempit. Banyak ruang-ruang yang tidak terisi. Mubadir tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu sebenarnya. Ya, ketika yang penting masjidnya itu sudah mengarah ke arah kiblat, ya ini nggak harus lurus pas gitu enggak. Ya, itu sudah cukup sebenarnya. Taib, dalilnya apa yang menunjukkan bahwasanya orang yang berada di jauh dari Ka'bah itu boleh hanya mengarahkan ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat saja. Nabi SAW mengatakan, ya, terkait masalah adab di dalam buang hajat itu. Nabi mengatakan la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaidin. Ini janganlah kalian menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya, ketika buang air kecil atau buang air besar. Walakin syarriku aw gharribu. Tetapi mengarahlah kalian ke arah sana, mana itu? Enggak, ini apa namanya? Beliau ketika mengatakan ini di mana? Bukan di posisi kita gitu kan. Nanti berbeda di situ. Ya, ini syarriku mengarahlah ke sana, ke timur atau ke barat. Ya, mengarahlah ke timur atau ke barat. Fadalla ala anna kullama bainal masyriqi wal maghrib yu'tabaru qiblatan li ahli Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya arah masyrik ya atau maghrib itu dianggap kiblat untuk ahlul Madinah. Ya, dianggap kiblat oleh ahlul Madinah. Itu ya. Jadi pendalilannya ya di situ. Jadi Nabi SAW menganggap cukup yakni mengarahkan saja itu tidak diperbolehkan. Ya, mengarahkan saja itu tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam sholat juga sama seperti itu. Ketika seorang dia sudah mengarahkan, berusaha untuk mengarah ke arah kiblat, maka itu cukup. Tidak harus persis, ya lurus. Nah, seperti itu. Kesalahan yang ketujuh, yang benar belum ya? Diwajibkan bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram untuk menghadap kepada Ka'bah itu sendiri. Ya, mengingat hal itu merupakan salah satu syarat sahnya solat. Ini menurut ijma' ulama seperti yang disebutkan di dalam Maratibul Ijma' oleh Ibnu Hazm. Kemudian yang ketujuh, apabila sebagian orang yang solat masuk ke dalam masjid sementara imam sedang ruku',
maka mereka masuk bersamanya dan mencukupkan dengan satu takbir saja. Ini juga pernah kita bahas ini di Mabas. Yakni merupakan suatu kesalahan menurut beliau ini ketika seorang dia masuk ke dalam masjid mendapati jamaah ya dan imam itu sedang rukuk. Kemudian bergabung ke jamaah tersebut hanya dengan satu kali takbir. Ya, satu kali takbir. Ini takbiratul ihram, kemudian setelah itu mengikuti imam. Nah, apabila orang yang sholat masuk masjid sementara imam sedang rukuk, maka dia masuk bersamanya dengan dua takbir. Yang pertama diniatkan dalam hatinya sebagai takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir untuk rukuk. Ya, seperti itu. Yakni masuk ya takbiratul ihram. Setelah itu dia takbir untuk rukuk mengikuti imam. Nah, namun di sini dikomentari oleh Syekh Abdullah bin Jibrin ya hafizahullah taala. Beliau mengatakan akan tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan, maka cukuplah dengan takbiratul ihram dan tidak usah lagi takbir rukuk. Kalau misalnya itu cukup ya, atau misalnya kondisinya memang sangat mepet. Biasanya dia sudah gabung dengan jamaah, khawatir keburu apa? I'tidal. Gitu kan? Baru rukuk, oh ini biasanya cepat ini rukuknya gitu kan. Biasanya cepat ya. Nah, dia tahu ini. Langsung dia udah masuk takbiratul ihram, langsung dia mengikuti imam, ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, sebagian orang yang sholat ada yang tidak mengeraskan ucapan amin di dalam sholat jahriyah. Itu termasuk dari kesalahan, dan yang benar adalah imam dan makmum mengeraskan ucapan amin. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan at-ta'min ba'dal Fatihah, yakni mengucapkan amin setelah Al-Fatihah, itu termasuk dari wajibatus shalah. Termasuk dari wajib. Wajib itu apa kemarin? Wajib sholat. Kalau ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau lupa, bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nah, sebagian ada yang memasukkan mengucapkan amin itu adalah wajibatus shalah. Ya, karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin ya oleh kalian. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya, karena barang siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, namun jumhurul ulama, ya mayoritas ulama mengatakan mengucapkan amin itu adalah sunnah, ya bukan termasuk dari wajib sholat. Baik, sambil ngopi yang untuk iya. Jadi habis makan itu kan, habis perjalanan jauh, ya, kemudian makan, oh, udah, terus hujan itu adem. Apalagi remeng-remeng juga ini. Biasanya tidur siang ya. Ya. Apa? Nggak masuk ke dalam rukun. Iya. Sah, boleh. Ya. Cuman menyelisihi yang lebih utama. Ya, yang lebih utama. Ya, ini yang sunnah itu adalah apa namanya? Dijaharkan. Ya, dijaharkan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat ini, karena idzan taha min qiraatil Fatihah qala amin. Nabi SAW ketika selesai dari membaca Al-Fatihah, beliau mengucapkan amin yujharu biha
Ya, atau yajharu biha wa yamuddu biha sautahu. Jadi Rasulullah mengencangkan suara amin dan beliau memanjangkan ucapannya. Ya, amin gitu. Ya, amin. Nah, itu dengan suara yang kencang. Apa? Enggak. Cukup cukup ini, cukup itu berlebihan. Amin itu sebenarnya cukup ini aja. Cukup ini amin itu cukup. Enggak perlu amin gitu kan. Iya, cukup. Enggak boleh. Enggak boleh. Hmm, iya. Mendahului imam itu di dalam segalanya tidak diperbolehkan. Ya. Sampai dalam masalah amin. Tapi kan kita nggak tahu aminnya imam itu kapan ini, gitu kan? Ya, itu dilihat apa namanya secara keumumannya. Biasanya setelah waladdallin, gitu kan? Nah, langsung amin. Keumumannya kan begitu setelahnya. Terkadang imam mau mengucapkan amin secara langsung itu mungkin sendawa dulu kadang. Oh iya bener loh. Kadang begitu. Hah? Oh iya, ada yang begitu. Iya. Iya ada yang begitu sebagian. Nanti insya Allah juga ada ini dibahas. Hmm. Jadi alasannya apa? Karena di situ bareng-bareng semuanya mengucapkan amin, akhirnya dia berdoa. Itu, Rabbighfir di Allah atau Allahummarhamni gitu. Langsung amin gitu. Gitu. Biar apa? Mustajab. Ya. Nah ini ucapan amin ini masya Allah ya. Jadi bukan sesuatu yang sepele. Meskipun ucapannya itu terdengar apa sepele, cuman amin gitu saja kan. Nah tetapi Nabi SAW memberikan janji ya pahala yang besar. Barang siapa yang ucapan aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Padahal cuma mengucapkan amin saja. Nah, kalau melihat pahala yang besar ini, maka tidak layak seorang muslim itu dia meninggalkannya. Iya kan? Mudah cuma mengucapkan amin saja. Jangan jangan pelit. Ya, membaca waladhdallin kemudian diam saja. Ya. Apa? Di luar sholat. Heeh. Mengucapkan amin gitu. Enggak, itu enggak termasuk. Karena di sini yang konteksnya yang Nabi sebutkan itu adalah di dalam sholat berjamaah. Iya, bukan di luar itu. Lagi iktikaf ya. Yang lain sholat kemudian kita enggak ikut sholat, ikut amin ya. Amin itu. Kemudian yang 9, tidak mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat atau posisi yang dianjurkan untuk mengangkatnya menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang disebutkan tadi dalam hadis Ibnu Umar tadi, ya radhiyallahu anhuma, ini mengangkat tangan itu yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruko, ya dari takbir mau ruko. Yang ketiga ketika i'tidal, ya kan? Dan ulangi lagi, yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruko. Yang ketiga ketika i'tidal. Yang keempat ketika bangkit dari rokaat kedua ke tiga. Jadi tahiyat awal itu ya, mau bangkit untuk rokaat ketiga, nah itu takbiratul apa namanya takbir dengan mengangkat kedua tangan. Terus apa lagi satu lagi? Itu kan cuma 4 itu. Ada 5. Satu lagi apa? Hmm? Setiap kali turun sujud atau berdiri di setiap rokaat. Nah, setiap rokaat. Misalnya dari rokaat pertama, antum mau turun, ya, mau sujud. Jadi setelah i'tidal sampai Allah mau sujud, itu dengan mengangkat dan juga setiap kali bangkit dari sujud kemudian baik itu rokaat pertama, kedua,
Itu termasuk dari sunnah. Terkadang Nabi melakukan yang seperti itu. Ya, terkadang Nabi melakukan yang seperti itu berarti terhitung apa? Sunnah juga. Karena ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, iya, tiap rakaat. Itu dilakukan terkadang. Nah, terkadang. Hmm, iya. Kalau yang sering dilakukan oleh Nabi adalah ketika bangkit dari rakaat 2 ya tahiyat awal mau ke rakaat ketiga. Nah, kalau yang dilakukan oleh Nabi ya setiap rakaat itu terkadang. Iya. Ya, enggak, yang penting itulah. Jangan setahun sekali ya. Kadang-kadang. Nah, ini kan disebutkan di sini. Yang benar adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu takbiratul ihram, ruko, berdiri dari ruko atau i'tidal, dan sewaktu bangkit dari tasyahud awal, dan sesekali ketika hendak sujud. Kemudian yang ke-10, sebagian orang yang sholat ada yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada sisi kiri bagian dada. Ini begini, ya. Saya pernah dapat dari apa namanya orang sufi, ya dulu dulu pengikut ini sufi. Jadi seperti ini, takbiratul ihram ya Allahu Akbar di sini. Letakkan di sini, dada bagian kiri. Jadi alasannya apa ya? Ini kan letak jantungnya itu di sini. Jadi biar menambah kekhusyuan. Ya, lebih khusyuk, lebih merasakan nikmat di dalam sholat. Ya, bahwasanya Allah itu katanya ini Allahu Akbar diletakkan di sini. Ya Allah ada di hatiku gitu. Iya benar, alasannya begitu. Ya, cuman itu tentunya adalah alasan yang dibuat-buat ya. Nah, yang sahih adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya dengan posisi di tengah-tengah dada, bukan pada salah satu sisinya. Karena apa namanya? Posisi yang normal ya. Ketika seorang meletakkan tangan itu adalah di bagian tengah. Kalau seandainya eh, meletakkan tangan yang dilakukan oleh Nabi SAW atau para sahabatnya itu bukan di tengah, pasti akan ada riwayat yang menyebutkan demikian. Karena itu sesuatu yang tidak wajar, ya kan? Apalagi diletakkan di sini, bukan di dada tapi di pinggir. Pernah juga antum lihat seperti itu kan? Atau kadang di kanan misalnya. Bukan pegel. Pedang gitu. Allahu alam, saya belum pernah mendapatinya. Iya, belum pernah mendapati riwayat itu. Hah? Iya, itu juga. Alasannya mendahulukan yang kanan. Ya, alasannya mendahulukan yang kanan. Jadi mendaratnya itu loh. Kan takbir ya. Mendaratnya itu yang kanan dulu. Itu kan kanan yang bagus. Jadi pas ini Allah, pas sampai sini putar seret gitu kan. Hah? Mm, iya. Ya kalau di ilmu pakai ilmu tak ada itu nyambung gitu. Iya nyambung. Kan bisa diterima kan? Yang dihahulu-hahulukan yang kanan gitu. Jadi pas mendarat itu loh, Allah, kanan dulu. Tapi kan di dalam hadis Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, akhirnya seret gitu balik. Iya. Kemudian kesalahan yang ke-11, kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya di dalam sholat. Ini terkait masalah bacaan ya. Misalnya seorang dia sholat ya membaca Al-Fatihah, ya siratal ladzina an'amtu alaihim misalnya. An'amtu. Jadi an'amta menjadi an'amtu. Atau misalnya ihdinas sira menjadi ahdina. Seperti itu. Terus apa lagi nih? Iyyaka na'bud. Ya. Itu kesalahan di dalam masalah huruf, harokat,
Atau misalnya kesalahan di dalam wakaf. Ini juga termasuk dari kesalahan yang disebutkan oleh penulis di kesalahan yang ke-11 ini. Dalam masalah wakaf misalnya, eh, yakni ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wakaf. Kemudian ibtidanya wa antum sukara misalnya gitu kan. Nah, ini adalah kesalahan di dalam wakaf dan juga ibtida. Ini juga sebaiknya dihindari. Ya. Nah, tidak boleh ada kesalahan di dalam bacaan surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Qur'an yang lainnya, khususnya kesalahan fatal yang bisa mengubah makna. Seperti tadi yang kita sampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat. Wakaf. Kemudian setelah itu ibtida wa antum sukara dan kalian mabuk. Nah, ini kan enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Ini terkait masalah itu ya bisa mengubah makna. Gitu. Atau misalnya innallaha la yaghfir. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Wakaf di situ. Kemudian ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu adalah wakaf dan ibtida yang salah. Nah, makanya untuk eh, yang memiliki kemampuan untuk belajar, ya itu hendaknya apa? Berusaha untuk mempelajari itu, ya tentang masalah wakaf dan juga ibtida. Pokoknya pelajaran itu tahsin, ya tahsinul Quran. Alhamdulillah di Mabas sudah banyak ya. Tinggal disempurnakan tentang masalah wakaf dan ibtidanya. Dan itu yang sulit. Ya sulit itu. Wakaf dan ibtida itu secara teori gampang, ya kan? Wakaf dan ibtida itu secara teori gampang, tetapi prakteknya itu susah. Kalau secara teori itu kan apa namanya wakaf itu ada wakaf ikhtibari, wakaf ittirori, kemudian ada wakaf ikhtiyari, gitu kan? Dan biasanya dibahas itu adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Yang jaiz itu ada yang tam, kemudian ada yang kafi, kemudian ada yang hasan. Yang tam definisinya apa? Ini. Kemudian kafi definisinya ini. Hasan mudah seperti itu. Kemudian yang ghairu jaiz adalah wakaf yang qabih. Definisinya ini. Secara teori gampang, tetapi prakteknya. Nah, itu. Karena berkaitan dengan masalah ilmu bahasa Arab, ya kan? Kemudian ilmu apalagi tafsir, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu qiraat, ya, ilmu nahwu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang ke-12, melepaskan pandangan ke semua arah dan tidak terfokus pada tempat sujud sewaktu sholat. Yang sunnahnya adalah hendaknya orang yang sholat memfokuskan pandangannya ke tempat sujudnya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang disaksikan oleh para sahabat. Bahwasanya Nabi itu ketika sholat beliau mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujudnya, kecuali pada saat tasyahud, yang mana beliau mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk beliau, seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang menceritakan tentang sifat sholat Nabi dalam riwayat An-Nasa'i. Ya, Aisyah mengatakan waroma bi basarihi ilaiha, dan Rasulullah mengarahkan pandangannya ke jarinya. Ini ketika tasyahud. Nah, cuman kalau melihat selain ke tempat sujud bagaimana itu? Saya pernah mendengarkan penjelasan dari Al-Ustaz Abdul Hakim. Itu boleh. Ya, boleh. Karena terkadang Rasulullah itu sahabat itu melakukannya. Seperti sahabat yang meriwayatkan tentang apa namanya? Tentang eh, salatnya Nabi. Bahwasanya Nabi itu ini membaca kemudian sampai jenggotnya itu bergerak. Ini kan artinya apa? Sahabat itu melihat ke arah Nabi, bukan ke arah tempat sujudnya. Dan Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya aku bisa melihat kalian itu dari arah belakang. Ini dari belakang beliau itu Nabi bisa menyaksikan dan juga melihat. Dan itu tidak ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Ustadzul Hakim ini menunjukkan apa? Diperbolehkan, ya, melihat ke selain dari tempat sujud, tetapi ke arah imam. Cuman tentunya yang
lebih utama, ya, dan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menjadi imam itu adalah melihat ke tempat sujud. Itu lebih membuat khusyuk di dalam sholat. Kemudian yang ke-13, orang yang sholat seringkali bertopang pada salah satu dari kedua kakinya secara bergiliran. Ini, antum bisa bayangkan nggak? Ya, sholat itu kan. Jadi yang jadi topang itu, ya kan? Pegel. Jadi kalau pegel gini lagi. Itu kalau kalau sakit termasuk udur nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sakit ya tidak selayaknya dilakukan. Meskipun apa? Pegel. Nah, kan? Dan pegel. Oh, imamnya panjang ini bacanya. Ya. Kemudian yang ke-14, seorang makmum terlalu berlebihan dalam merapatkan kedua kakinya dengan kaki makmum yang ada di sebelahnya sewaktu sholat, yang akibatnya justru membuatnya tidak khusyuk. Ini yang kemarin. Ya, yang kemarin. Ya. Ya, ini merapatkan diperbolehkan. Seperti yang kemarin misalnya menempelkan antara kaki dengan kaki, pundak dengan pundak, ini diperbolehkan asalkan tidak berlebihan. Ya, asalkan tidak berlebihan. Kalau sampai terlalu rapat, sampai apa yang di sebelahnya itu buat gerak aja susah itu. Gini, mekengkang begini kan. Kemudian di kakinya juga. Nah, ini malah mengganggu. Ya, malah mengganggu dan itu tidak dibenarkan. Adapun yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik itu, ya, ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya dengan mengatakan, aqimu sufufakum. Ya, fa inni arakum min wara'i dhuhri. Ya, sempurnakanlah saf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian itu dari belakang. Jadi maksudnya ya dari belakang beliau itu kelihatan gitu lah. Ini beliau bisa melihat sahabatnya. Kemudian di situ Anas menceritakan, ya, yakni salah seorang dari kami atau kami ketika itu merapatkan atau menempelkan pundaknya dengan pundak saudaranya. Kemudian kodam, yakni kaki dengan kaki saudaranya. Ini juga dikomentari oleh para ulama bahwasanya itu adalah cara untuk meluruskan shaf. Ya, cara untuk meluruskan shaf, karena di sini Nabi mengatakan aqimu sufufakum. Luruskan shaf-shaf kalian. Kemudian sahabat berusaha bagaimana caranya biar shafnya itu lurus. Akhirnya mereka menempelkan pundak ini untuk mensejajarkan, dan juga mereka menempelkan kaki agar lurus, agar sejajar. Gitu. Dan itu tidak dituntut terus melakukan seperti itu sampai selesai sholat, tidak. Jadi ketika shaf itu sudah tercapai lurusnya, maka itu cukup. Nah, itu. Ini yang kemarin kita bahas di mabahas juga ya. Jadi untuk dalam sholat berjamaah, menempelkan kaki dengan kaki itu bukan sesuatu yang disunahkan. Ya. Tapi kalau misalnya seorang ingin menempelkan juga tidak masalah. Gitu. Kalau ada yang tidak mau, ya jangan dikejar. Yang penting itu aja. Iya kan? Antum tidak perlu. Ya ini kalau ada orang yang nggak mau ditempelkan, ya sudah. Maksudnya jangan dikejar, kemudian jangan si fulan itu nggak mau nempel kakinya, nggak mau rapat dan seterusnya. Gitu. Apa? Sawu itu rapat, lurus. Sawu suhu vakum. Iya. Kemudian aqimu itu juga luruskan. Iya. Kemudian kalau tarosu itu rapat. Nah, cuman rapat di situ kan rapatnya seperti apa? Itu apa namanya? Jadi tidak boleh terlalu berlebihan seperti tadi. Kalau misalnya menempelkan boleh, ya, dan tafadhol juga nggak apa-apa gitu. Cuman jangan dianggap bahwa saya orang yang tidak mau menempelkan kakinya itu dianggap tidak merapatkan shaf. Itu saja. Asalkan dia dari tangannya itu sudah cukup, ya ini sudah rapat nempel, ini cukup. Ya, seperti itu. Meskipun kakinya tidak nempel.
Dan dulu waktu di Mabas saya sampaikan ya, pernah dipraktekkan oleh Dr. Haber. Kalau antum yang pernah di Libya mungkin tahu Dr. Haber itu adalah muridnya Syekh Fauzan. Ya. Nah, ketika itu waktu membahas Bulughul Maram tentang masalah soft salat ini, beliau menyuruh beberapa mahasiswanya untuk maju kemudian dipraktekkan. Ini meluruskan merapatkan dan meluruskan soft seperti ini caranya. Itu. Kemudian ketika itu kita coba menempelkan kaki dengan kaki. Ini bukan sesuatu yang wajib dan tidak pula sunnah katanya. Ya. Jadi yang penting antara bahu ini sudah terlihat rapat itu cukup. Meskipun kakinya itu tidak, yang penting lurusnya. Itu. Dan Anda juga pernah tanya kepada Syekh Al-Makrami, tahu nggak antum? Yang di Mekah itu. Cuman lewat pesan itu ya. Tanya juga, ini apakah diharuskan di dalam sholat berjamaah itu menempelkan antara kaki dengan kaki, pundak dengan pundak? Ya, beliau juga menjawab dengan jawaban yang sama dengan Dr. Haber tadi, sama. Ini bukan sesuatu yang wajib dan tidak pula sunnah. Ya, bukan rukun, bukan wajib dan bukan itu. Mana tadi berapa tadi? 15. Yang ke-15, sebagian orang yang sholat ada yang berlebihan sewaktu mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Mereka menjadikan kedua ibu jari bersentuhan dengan kedua daun telinga. Wah ini, ya kalau yang Nabi contohkan itu hanya sejajar, bukan sampai menempel. Sebagian ada yang berlebih-lebihan, yaitu dengan menempelkan sampai tersentuh. Allah, ini ya. Allahu Akbar. Jadi sampai saya menyentuh atau bahkan menyentuhnya di sini. Oh ada. Saya pernah melihat begitu. Jadi Allah kelewati ya. Ini atau di sininya. Ya. Ada yang tetap mengarahkan ke kiblat begini. Allahu Akbar. Ada yang begini. Nah, itu termasuk dari berlebihan. Ini harusnya cukup sejajar dengan telinga seperti itu, tidak perlu disentuhkan atau sejajar dengan pundak. Yang ke-16, takhassur di dalam sholat, yaitu dengan menaruh kedua tangan pada pinggang. Ini adalah perbuatan yang makruh, termasuk dari makruh sholat. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, itu termasuk dari perbuatannya orang-orang Yahudi. Ya, jadi sholatnya bukan diletakkan di dada, tetapi begini. Allah. Itu namanya takhassur. Ya, takhassur dalam sholat. Itu kayak mandor itu kan. Ini menunjukkan dulu ada yang seperti itu loh sahabat. Makanya kemudian dilarang. Nabi melarangnya dan juga Aisyah membenci ketika melihat orang sholat seperti itu. Dan Aisyah mengatakan itu adalah perbuatannya orang Yahudi. 17. Sebagian orang ada yang ketinggalan sholat jamaah, lalu ada orang lain yang ingin berjamaah dengannya dan berdiri di saf sampingnya untuk memperoleh keutamaan sholat jamaah. Maka posisi makmum mundur sedikit ke belakang dan imam maju sedikit ke depan. Nah, ini tentang masalah sholat jamaah. Ya, ketika imam itu ketika makmum itu sendirian. Ya, ketika makmum sendiri. Yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika beliau menceritakan sedang sholat bersama Nabi, faqumtu khalfahu. Ketika itu aku berdiri di belakangnya Nabi SAW. Fa'akhadha bi'udhuni faja'alani an yaminihi. Kemudian Nabi SAW memegang telingaku dan menarik kemudian menggeser di sebelah kanan beliau, sejajar dengan beliau. Ini tidak ada perbedaan antara imam dengan makmum dalam posisinya, yakni sejajar. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i memang mengajarkan makmum itu mundur sedikit ke belakang. Itu Asy-Syafi'i. Ya, namun pendapat yang kuat ini adalah pendapat jumhur. Ya, ketika makmum itu satu orang, maka letaknya adalah sejajar. Ya, lurus,
Tidak ada yang maju dan tidak ada yang mundur. Yang ke 18, terlambat terus dari takbiratul ihram. Nah, ini. Nah, ini kan belum sholat ini. Nah, ini terlambat terus ya, termasuk dari kesalahan. Baik, tentunya yang lebih utama adalah takbiratul ihram bersama imam. Ya. Dan ini kalau berbicara tentang masalah ini panjang, ya terkait masalah apa? Keutamaan meraih sholat di soft yang pertama, ya kemudian soft yang sebelah kanan, ya kemudian keutamaan waktu antara azan dan iqamah, kemudian keutamaan sholat tahiyatul masjid, ya kemudian doa dan seterusnya. Banyak sekali keutamaannya yang dilalaikan atau terlewatkan oleh orang yang terlambat sholat. Ya. Di rumah. Ya itu sholat suruh dulu di rumah. Ya, misalnya sudah adzan, setelah adzan langsung dia sholat di rumah kemudian berangkat ke masjid. Begitu. Enggak, di Mambas kan lama itu. Kalau kalau misalnya memang kondisi masjidnya seperti itu, mungkin antum sedang di luar Mabas ya. Gitu kan? Sedang pergi kemana misalnya. Kemudian mendapati masjid seperti itu. Ini antara adzan dengan iqamah itu cepat. Maka antum baiknya adzan itu langsung mendengar adzan langsung ke masjid kemudian sholat sunnah di situ. Ya. Itu insya Allah dapat ya keutamaan maksudnya dapat semua gitu. Meskipun dari sholat jamaahnya itu mendapatkan sesuatu yang eh, masih kalah afdolnya dengan sholat di rumah. Belum apa? Hmm. Hmm. Mau mendapatkan keutamaan jalan kaki. Enggak apa-apa, diperbolehkan. Iya. Iya. Iya, keutamaannya lebih besar. bisa bisa disiasati lah. Ya disiasati. Hah? Oh, iya. Insya Allah cukup ya dari TR itu yang paling ujung itu blok apa itu M itu blok M L M kan nah, M itu bisa misalnya sebelum adzan itu dia udah sholat udah siap ya udah pakai sarung udah pakai ini kemudian adzan selesai adzan dia langsung sholat langsung berangkat nggak telat insya Allah ya. Insya Allah nggak telat. Oh tapi keutamaannya besar deh itu jalan berapa langkah itu dari blok M ke eh? Enggak yang di ITR itu seribuan kan oh masya Allah satu langkah menaikkan derajat langkah yang lainnya menghapuskan dosa. Itu nggak perlu dilakukan. Iya. Allahu alam kalau begitu ya. Ada jalan yang dekat tapi dia menempuh yang jauh. Kalau misalnya memang ada dua jalan, bisa disiasati untuk pulang perginya. Ya. Di satu enak ya, dingin-dingin. Hmm. Mana tadi?
19 sekarang. Sebagian orang yang sholat bila berdiri bersebelahan dengan saudaranya dalam satu baris, maka mereka menyejajarkan ujung-ujung jemari kedua kakinya dan menganggap hal ini termasuk meluruskan barisan. Oh, yang tadi ini. Jadi cara meluruskan soft itu tadi, yaitu dengan menempelkan atau mensejajarkan bahu dengan bahu, kemudian tumit dengan tumit. Yang jadi ukuran itunya, bukan ujung jari kaki. Karena kan kaki orang kan beda-beda, ada yang panjang, ada yang lebih pendek gitu. Kalau yang disejarkan adalah ujungnya, nanti bagian pundaknya itu pasti nggak sama. Ya. Gitu. Makanya untuk imam misalnya, ya ini memerintahkan makmumnya untuk meluruskan soft itu dengan cara seperti itu. Ya ini tumit dengan tumit itu sejajar, nanti itu lurus. Ya. Seperti tadi perkataan dari Anas bin Malik, ya rawi dari hadis yang kita sebutkan, beliau mengatakan wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimanki sahibihi. Ya, ini salah seorang dari kami itu menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Wa qadamahu biqadami sahibihi. Dan kakinya dengan kaki temannya. 20. Menggerakkan jari telunjuk pada posisi berdiri sewaktu imam membaca ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah atau menyebut salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Allah alam, kalau ini saya belum pernah mendapati, ya. Apa namanya? Ini ketika sholat saya seperti ini, bersedekap. Kemudian ketika dia mendengarkan nama Allah misalnya atau sifat-sifatnya, itu digerakkan jarinya. Pernah lihat nggak? Saya belum pernah. Ini nggak tahu, mungkin di daerahnya sana. Yang ke-21, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dekat tenggorokan atau pada tenggorokan. Ini juga berlebihan. Maksudnya itu adalah dada, tetapi diletakkannya terlalu atas seperti ini. Gitu. Iya kan? Di atas. Oh gitu, di atasnya. Jadi ini dada kemudian di atasnya. Baik. Di situ ada komentar dari Syekh Abdullah bin Jibrin, beliau mengatakan dan menggerakkannya tidaklah dilarang sewaktu disebut nama Allah sebagai bentuk pengagungan. Ini kata beliau ya, cuman Allah alam saya tidak pernah mendapati pembahasan yang seperti ini dari apa namanya para ulama. Kemudian yang ke-22. Sebagian orang yang sholat ada yang bersandar pada tiang di belakangnya sewaktu sholat fajar dan terutama pada bulan Ramadan atau pada sholat malam. Sedang dia dalam posisi berdiri sampai imam ruku. Nah, ini untuk yang dapat tempat yang belakang atau pas tiang. Ya. Ini tidak boleh dilakukan, sholat sambil bersandar. Yang benar adalah tidak bersandar pada tiang, ya, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan dan posisi ini dianggap tidak dianggap berdiri. Ya, kalau tidak dianggap berdiri berarti termasuk rukunnya tidak terpenuhi. Ya kan? Kalau misalnya itu sholat fardu. Berarti kalau rukunnya tidak terpenuhi berarti sholatnya tidak sah. Kan begitu. Tapi kalau untuk sholat sunnah, itu kalau memang nggak kuat ya dia boleh duduk. Yang ke-23, meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat jahriyah, padahal masih ada sisa atau longgar waktu sedikit. Seperti pada waktu diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah dengan dalih hal itu cukup oleh imam saja. Oh iya, ini terkait masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat berjamaah. Ya, di dalam sholat berjamaah, untuk kehati-hatian, memang ada yang mengatakan bahwasanya makmum itu ketika sholat berjamaah tidak perlu membaca surat Al-Fatihah lagi. Ya, dengan alasan apa? Qiraahnya imam itu adalah qiraahnya makmum. Gitu. Namun pendapat yang lain seperti pendapatnya Syekh bin Baz, ya, dan yang lainnya, Syekh Utsaimin ya kalau nggak salah,
itu menganjurkan untuk membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Kemudian di dalam hadis yang lain, kalau tadi riwayat Bukhari Muslim, ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya. Ini kalian membaca surat atau membaca ini sesuatu di belakang imam kalian, maka para sahabat mengatakan, "Na'am" atau "Bala ya Rasulullah." Iya. Kemudian Nabi mengatakan, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab." Jangan kalian melakukan seperti itu, yakni membaca di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Karena tidak sah salat seorang tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya Nabi itu menganjurkan, ya, atau menyuruh umatnya untuk membaca Al-Fatihah baik itu di dalam salat jamaah maupun sendirian. Jadi setelah imam selesai, ya waladhdallin, amin. Baik imam itu langsung membaca surat setelahnya atau misalnya ada jeda untuk mikirin baca apa misalnya itu kan. Nah, itu kita membaca Al-Fatihah. Ya, itu pendapat yang lebih selamat. Terus bagaimana dengan aminnya baca lagi sendiri. Iya. Iya. Itu lebih selamat, ya, dan saya selama ini mengamalkan yang itu. Ya. Jadi meskipun dalam sholat jahriyah itu kita membaca Al-Fatihah setelah imam selesai. Enggak, itu membaca Al-Fatihah enggak terlalu lama. Hmm. Hmm. Iya. Enggak ada yang membenarkan. Iya, membaca Al-Fatihah di situ enggak lama. Enggak lama. Nah, sebagian ada yang kalau di sini, mungkin di sini ya. Nah, ini. Adapun jikalau imam langsung membaca surat atau beberapa ayat Al-Qur'an setelah bacaan Al-Fatihah, maka makmum disunnahkan mempercepat, ya, bacaan Al-Fatihahnya. Tetap dibaca. Dan itu insya Allah enggak lama ya. Membaca Al-Fatihah itu enggak lama. Ya, silakan. Bacanya di awal. Sebelum imam ya. Allahu a'lam, ana la adri. Ya, enggak tahu saya. Apakah boleh atau tidak? Ya, ini membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Kalau dari keterangan para ulama seperti fatwanya Syekh bin Baz ini, ya ini menunjukkan setelahnya. Jadi setelah imam selesai baru kita membaca. Gitu. Betul. Iya. Kalau orang yang berpendapat bahwasanya istiftah itu termasuk dari wajibatus shalah, maka dia harus membaca iftitah. Kalau menganggap itu adalah termasuk dari sunnah-sunnah sholat, maka dia membaca Al-Fatihah saja cukup. Ya, kemudian mendengarkan bacaan imam. Ini tidak membaca istiftah dulu. Nah, sebagian ada yang menganggap kan doa istiftah itu adalah termasuk dari wajibatus shalah. Barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja maka tidak sah sholatnya. Itu. Cuman yang rajih wallahu alam itu adalah sunnah di dalam sholat. Kemudian yang ke-24, menambahkan kata asyukru dalam bacaan zikir setelah berdiri dari rukuk, seperti mengucapkan Rabbana lakal hamdu wa syukru. Nah, ini adalah tidak ada tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang sunnah itu adalah Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu.
atau Allahumma rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau mau ditambahi dengan tambahan itu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu yang lebih apa ada petunjuknya. Kalau rabbana lakal hamdu wasyukru ini enggak ada. 25. Masuknya seorang ke masjid dengan suara yang lantang sewaktu imam dalam posisi rukuk dan dia berkata, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin gitu. Atau dia mendaham secara berlebihan atau menghentak-hentakkan kedua kakinya untuk menarik perhatian imam agar mau menunggunya. ini ah, kode ini. Ada yang pernah begitu enggak? Misalnya melangkahkan kaki dengan ini. Nah, gitu. Jadi seolah-olah dia ngasih tahu, ini saya lagi jalan. Tunggu dulu, jangan apa? Jangan i'tidal. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi sampai mengucapkan apa? Innallaha ma'as sabirin. Iya. Imamnya lagi rukuk. Ya kalau begitu kan kedengeran kan? Wah, ini minta ditungguin ini. Hah? Kemudian dia memperlama. Enggak apa-apa, enggak masalah. Boleh. Yang selayaknya dilakukan apa? Ya ini tidak perlu seperti itu. Ya, ketika berjalan ke masjid maka apa namanya? Berjalan itu dengan tenang. Ya, dengan penuh as-sakinah wal waqar. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u. Hendaklah kalian itu tetap tenang dan jangan kalian terburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapati dari imam, maka ikutlah sholat bersamanya. Ya, dan apa yang kalian tidak dapati, maka sempurnakanlah. Seperti itu. Jadi kalau telat ya sudah, gitu kan. Enggak usah ngasih kode ke imam. Ya. Kan kalau udah ngasih kode buru-buru, kemudian ternyata imam enggak ngasih kesempatan, itu kan sakit hati juga. Nanti dititeni itu, dititeni apa ya? Ditandain ya. Wah, imam ini enggak mau berbelas kasihan nih. Baik, yang ke-26, mendahului gerakan imam seperti makmum melakukan rukuk sebelum imam. Nah, ini. Baik, ini juga tidak dibenarkan ya, termasuk dari kesalahan. Yang namanya imam itu adalah untuk diikuti. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wah, kemudian fa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu rukuk maka rukuklah kalian. Jadi diikuti, tidak boleh mendahului imam. 27. Sebagian orang yang sholat ada yang jika berdiri dari rukuk atau i'tidal menjadikan kedua tangannya seperti sedang berdoa, yaitu dengan menjadikan bagian dalam telapak tangannya menghadap ke langit. Ya, sedangkan bagian luarnya menghadap ke bawah dan itu diikuti dengan mendongakkan kepala pandangan mereka ke arah langit. Ini banyak kalau ini di daerah di tempat kita banyak. Ya ini misalnya i'tidal itu harusnya kan seperti ini. Seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar tadi. Ya, menceritakan sifat salatnya Rasulullah itu dengan mengangkat seperti ini. Ya, mengarahkan apa? Telapak tangan ke kiblat. Nah, di antara kesalahannya ketika i'tidal itu sami Allah liman hamidah begini. Apalagi ditambah tadi disebutkan sambil apa? Menghadap ke atas. Ya, sami Allah liman hamidah. Gitu. Allah alam itu anunya apa gitu maksudnya? Alasannya apa dia seperti itu? Atau mungkin ditambahi dengan doa itu kan? Kan di situ kan bacaannya sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Oh, mendengar itu kan, akhirnya dia berdoa agar didengar apa? Doanya. Mungkin begitu cocok loginya. Iya.
Yang ke-28, makmum terlambat dari gerakan imam, seperti imam sudah bangkit dari rukuk sedang makmum masih rukuk dan lain sebagainya. Ini juga, ya ini eh, dengan sengaja ya, dengan sengaja memperlambat gerakan dari imam, ini juga merupakan suatu kesalahan. Misalnya imam sudah bangkit dari sujud ya, atau sudah duduk ya dari sujud kemudian mau tahiyat akhir itu. Ini yang banyak terjadi ya. Imam sudah mengangkat kepalanya, sudah duduk tahiyat akhir, itu ada makmum yang masih sujud terus. Itu banyak. Ya, lama itu kadang. Saya juga kadang risih waktu jadi imam, kemudian kan kelihatan itu kan kalau kita melihat ke jari telunjuk ini kan. Nah, itu meskipun kita nggak ngelirik ke sana tapi kelihatan gitu di belakang itu. Itu orang nggak bangkit-bangkit itu. Jadi masih sujud ini terus kan. Nah, kantor biasanya berdoa biasanya. Ya, berdoa tapi itu bukan pada tempatnya. Ya, memang doa di dalam sujud ini kan disyariatkan ya, dan itu termasuk dari waktu yang mustajab. Cuman kalau di dalam sholat berjamaah itu dia harus mengikuti imam. Kalau imam sudah bangkit harus bangkit. Perkara nanti dia mau berdoa ya kalau sudah selesai dari sholat berjamaah, dia sholat sunnah kemudian mau sujud ya 5 menit atau 7 menit ya itu diperbolehkan. Oh ya, 29. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an sewaktu ruku' atau sujud. Nah, ini jelas membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud adalah dilarang. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, "Inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan." Sesungguhnya aku ini dilarang ya membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud. Ya, itu enggak apa-apa, diperbolehkan. Ya. Misalnya sujud, iya, baik dari Al-Qur'an, misalnya dia sujud kemudian membaca doa yang ada di dalam Al-Qur'an seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan dari Al-Qur'an ada. Maka ini tidak mengapa karena tujuan dia membaca itu bukan membaca Al-Qur'an tetapi berdoa. Itu. Berbeda. Yang dimaksud di sini itu adalah dengan sengaja dia rukuk membaca Al-Qur'an. Ya, seperti pas sujud kemudian baca apa? Ya Al-Baqarah alif lam mim gitu kan, dzalikal kitab. Itu yang dilarang. Kemudian ya, iya gimana? Iya, orang berdoa. Allah alam. Enggak. Ya ini apa namanya? Dia membaca doa dari Al-Qur'an itu enggak apa-apa, kan itu doa bagus. Gitu. Bukan mengarahnya ke situ, tetapi dia memang berniat membaca Al-Qur'an di dalam ruku atau sujudnya. Kalau berdoa tidak. Ya. Kemudian yang ke-30, sebagian orang yang sholat ada yang jika masuk masjid ketika imam sedang bangkit dari ruku atau i'tidal atau imam sedang sujud, maka dia menunggu hingga imam duduk tasyahud atau hingga imam berdiri. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Ya misalnya ada orang terlambat, itu dia tidak langsung bersegera bergabung ke jamaah, tetapi nunggu dulu. Nunggu imamnya sampai berdiri, atau misalnya oh enggak berdiri ternyata tahiyat awal. Nah, ditunggu sampai seperti itu. Ini tidak layak dilakukan. Harusnya apa? Ketika dia mendapati imam, ya posisi apapun dia langsung bergabung. Takbiratul ihram kemudian bergabung. Seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim, "Fama adraktum fasallu." Ya, maka bagaimanapun kau mendapati imam itu maka sholatlah bersamanya. Ya, langsung. Pas apa? Hmm. Pas mau bangkit. Maksudnya gini, pas baru datang ya kan, imam mau bangkit. Ya udah tunggu bangkit. Ya. Hmm. Kan cuman gerakannya saja kan. Maksudnya begini, imam sudah sujud gitu kan, sujud. Kemudian setelah itu dia sudah duduk dulu sebelum bangkit itu. Sudah duduk dulu, duduk sebelum bangkit itu, duduk dulu. Nah, itu kan berarti sudah tinggal nunggu itu langsung. Kita nggak usah ikut sujud.
langsung bertakbir. Gitu. Tapi kalau mendapati imam sedang sujud, itu kita langsung sujud. Takbiratul ihram kemudian sujud. 31. Merapatkan atau menyatukan jari-jari kedua tangan dan meletakkannya di atas kedua lutut sewaktu rukuk. Jadi menyatukan jari-jari. Seperti ini ya. Rukuk itu kan yang diajarkan oleh Nabi itu adalah merapatkan seperti ini. Itu di antara kesalahannya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud, sebutkan sifat sholat Nabi di situ, disebutkan oleh rawinya wa farraja baina asabi'ihi, dan Nabi SAW merenggangkan antara jari jemarinya. Ya. Ke-32, posisi punggung tidak lurus atau rata sewaktu rukuk padahal mampu melakukannya. Ini tidak rata. Ya, itu adalah kesalahan, dan yang sahih adalah rukuk dengan punggung yang rata. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Wabisah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Aku melihat Rasulullah sedang sholat. Fakana idza raka'a sawwa dhahrahu. Dan ketika beliau rukuk maka beliau meluruskan punggungnya. Hatta law subba alaihi al-ma lastaqarra. Hingga kalau diletakkan di atas punggung Nabi itu air, maka air itu tidak akan tumpah. Misalnya ketika sedang rukuk ya, kemudian diletakkan gelas atau apa di situ, kemudian dituang air, itu enggak akan tumpah airnya. Ya, tidak akan tumpah. Itu menunjukkan beliau rukuk itu dengan lurus. Ke-33, sebagian orang yang sholat jika masuk masjid ketika imam sedang rukuk, lalu dia mengucapkan takbir untuk masuk rukuk, namun sebelum selesai mengucapkan takbir, ternyata imam sudah bangkit dari rukuk dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Maka makmum itu meyakini bahwasanya dia telah mendapati rokaat ini bersama imam. Ini yang sering juga saya sampaikan di kajian itu ya. Ini ketika ada makmum yang baru datang mendapati imam itu sedang rukuk, kemudian ketika dia baru takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, imamnya sudah sami'allahu liman hamidah. Atau ketika dia baru saja menunduk begini, imamnya bangkit. Ini berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat. Ya. Kalau ada yang seperti itu ditegur. Ya, ditegur. Ya, ini kurang satu rakaat gitu. Kalau biasanya saya mendapati seperti itu di sebelah saya, samping saya, berarti saya sampaikan kurang satu rakaat. Gituin. Perkara dia mau menambah atau tidak, ya sudah, yang penting disampaikan. Soalnya sering ya seperti itu. Bahkan ada yang jelas imam itu sudah bangkit, kemudian dia nyusul. Sudah bangkit ini langsung dia takbir, kemudian rukuk, tidak. Ini ngapain ini dia? Nah, setelah itu selesai nggak ditambah. Maksudnya dianggapnya itu mendapatkan satu rakaat bersama imam. Kalau apa? Hmm. Hmm. Belum berdiri sempurna. Jadi itu terhitung mendapat rakaat gitu. Allahu alam. Kalau itu saya belum pernah mendengarkan. Kalau yang dikatakan rukuk bersama imam itu ketika dia rukuk kemudian sempat membaca doanya, zikirnya bersama imam, yaitu dikatakan mendapatkan rukuk bersama imam. Iya. Misalnya itu merukuk ya, kemudian belum sempat membaca itu, belum baca subhana rabbiyal azim, kemudian imam sudah naik. Maka ini tidak terhitung dapat. Kemudian yang ke-34. Berlebih-lebihan di dalam merenggangkan antara kedua kaki dalam sholat sewaktu posisi berdiri, rukuk dan bangkit dari rukuk atau i'tidal. Nah, ini kalau kakinya terlalu lebar ya, di dalam sholat berjamaah kakinya terlalu lebar.
35, sebagian orang yang sholat ada yang jika ruko dia mengarahkan pandangannya ke arah kedua kakinya atau sekitarnya. Ada ini. Jadi gini ya, terlalu mendungkruk gitu ya. Orang yang sholat jika ruko hendaknya dia mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujudnya, bukan ke arah kedua kakinya atau sekitar. Iya ini. Ya, sama di halaman yang sebelumnya itu. Kemudian yang ke-36, kebanyakan makmum masbuk mengucapkan takbir ketika telah ruko, sewaktu mendapati imam dalam posisi ruko. Kebanyakan makmum yang mengucapkan takbir ketika telah ruko, sewaktu mendapati imam dalam posisi ruko. Maksudnya gimana ya? Mengucapkan takbir ketika telah ruko, sewaktu mendapati imam. Oh ini. Jadi ruko dulu baru takbir. Ya, ruko dulu baru takbir. Hmm. Jadi menyusul itu ya. Jadi mengejar biar dapat ruko bersama imam. Dia ruko terlebih dahulu baru takbir. Enggak bisa seperti ini. Harusnya takbiratul ihram dulu baru ruko. Oh iya. Mengan ya kalau dilihat tingkahnya orang yang nggak pengen terlambat itu aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Ya kan? Jadi biar tidak ditinggal oleh imam itu aneh-aneh bacanya. Ada yang tadi innallaha ma'as sabirin gitu. Ada yang kakinya ya sengaja kalau jalan jelek biar tahu ini lagi jalan mau menuju soft misalnya. Atau ke-37. Sebagian orang yang sholat ada yang jika ruko dia membengkokkan atau melekukan kepalanya. Nah ini. Jadi menunduk ya. Ya ini menunduk. Terlalu menunduk. Jadi harusnya itu antara punggung dengan kepala itu lurus. Tidak didengakkan begini dan tidak ditundukkan. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ketika ruko itu lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Ini Nabi tidak mendongakkan kepalanya dan tidak menundukkan kepalanya. Jadi ketika ruko itu lurus sesuai dengan arah punggung itu lurus, tidak dongak begini dan tidak nunduk. 38, membarengi gerakan imam. Nah ini seperti dalam waktu yang bersamaan imam dan makmum melakukan sujud. Ini juga sama seperti tadi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Nah, ketika imam itu takbir maka bertakbirlah kalian dan seterusnya. 39. Sebagian orang yang sholat ada yang duduk iftirashi pada rakaat terakhir dalam sholat rubaiyah atau sholat maghrib. Nah ini. Kalau untuk at-tahiyat akhir ya untuk rubaiyah, kemudian untuk sulasih yang sholat maghrib itu apa namanya duduknya adalah dengan tawarruk. Jadi di antara kesalahan adalah sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat itu sholat dengan duduk dengan iftirash. Itu termasuk dari kesalahan. Hmm. Iya, iya. Itu tentunya karena ada sebabnya kan. Ada misalnya jamaah terlalu banyak kemudian rapat, otomatis dia tidak bisa duduk dengan tawarruk. Enggak bisa. Atau misalnya afan ya, yang badannya besar misalnya. Iya, ini juga enggak bisa. Bukan, antum masih sedang ini enggak terlalu gede. Iya. Maksudnya ada yang lebih lebih besar lagi ya. Itu kalau memaksakan untuk tawaruk nggak bisa, ya nggak bisa, karena besar. Jadi nanti akan menindihi kaki temannya, gitu. Atau ada yang malah itu sampai gelibak gitu, tahu nggak? Iya, ada yang pernah gitu. Jadi karena mungkin saking gedenya, dia paksakan tawaruk, itu akhirnya kayak berat gitu loh, langsung begini kan, akhirnya nggak jadi, nggak jadi tawaruk. Ya
Ya kalau memang ada sebab-sebab seperti itu tidak mengapa. Berapa tadi? 40 sekarang. Sebagian orang yang sholat ada yang jika melakukan sujud dia mengumpulkan atau menyatukan jari-jari kedua kakinya. Ya. Ini ada catatan kaki itu, ada kesalahan apa namanya kata ya. Yang disebutkan di dalam teks aslinya itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahwa ilal ardi sajidan jafa 'adudaihi an ibtaihi wa fataha. Nah ini kata ini wa fataha ini nanti redaksi aslinya adalah fatakho, bukan fataha. Kalau fataha membuka itu kan. Wa fataha asabi'a rijlaihi. Ya, ini artinya Rasulullah SAW ketika turun ke tanah untuk sujud, maka beliau merenggangkan kedua lengan atasnya dari kedua ketiaknya dan membuka jari-jari kedua kakinya. Baik, atau melihat di catatan kaki di situ, ya bab membuka jari-jari kedua kaki sewaktu sujud. Nah, terjadi salah tulis, ya, di naskah asli penulis dan sebagaimana tertuang di dalam Sunan An-Nasa'i, ya nas hadis yang benar adalah dengan lafadz fatakho. Wa fatakho asabi'a rijlaihi, bukan fataha. Nah, fatakho di situ maknanya apa? Ya, yakni menekuk ya. Atau di keterangan Ibnu Hajar yang paling bawah itu makna fatakho adalah menegakkan kedua telapak kaki dengan bertempu pada jari-jari kaki yang ditekuk menghadap ke kiblat. Ini menekuk jarinya gitu. Berarti ini ada kesalahpahaman ya antara penulis ya dengan apa? Hadisnya itu. Ini dikiranya dengan fatahah tetapi dengan fatakho sehingga maknanya berbeda. Di sini kemudian beliau menyalahkan untuk orang yang sholat itu dengan menyatukan jari-jari kakinya. Kalau direnggangkan nggak bisa ini ya. Gimana caranya jari-jari kaki direnggangkan? Kalau tangan bisa, kalau kaki nggak bisa. Iya. Makanya ini kesalahan ini, salah paham. Baik. Jadi yang dimaksud dengan kata di situ fatakho yaitu dengan menekuk jari-jari kemudian mengarahkan ke kiblat. 41. Sebagian orang yang sholat ada yang duduk tawaruk pada rakaat kedua dari sholat rubaiyah atau pada rakaat kedua dari sholat maghrib. Tapi ini juga tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, untuk rakaat atau tahiyat pertama dari sholat rubaiyah itu duduknya adalah iftirash. Ya, atau pada sholat maghrib yang 3 rakaat di tahiyat pertama itu dengan iftirash. Kemudian yang ke-42, bersujud dengan kening tanpa hidung padahal tidak ada keadaan yang memaksa. Baik, yakni sujud Nabi SAW diperintahkan sujud itu di atas apa? 7 anggota. Yakni beliau mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Kemudian disebutkan yang pertama adalah ini, kening, ya jabah. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, mengisyaratkan ke hidung. Maksudnya adalah ini juga termasuk bagian dari ini yang harus ditempelkan. Ini kan satu, ya ini kening sama ini. Kemudian 2, 3, kemudian lutut 4, 5, kemudian kedua ujung kaki itu 6, 7. Nah, para ulama sepakat ketika seorang itu sujud hanya menempelkan hidung saja, maka sujudnya tidak sah. Tapi kalau menempelkan kening saja tanpa hidung, ini sebagian ada yang mengatakan boleh, tidak mengapa, tetapi sujudnya tidak sempurna, tapi tetap sah sholatnya. Ya? Masih banyak, ya masih banyak. Masih banyak. Jadi hidungnya nggak nempel karena pesek. Enggak ya, meskipun pesek tetap bisa mudah, jaraknya cuma seberapa ini kan.
Eh? Jidatnya keturunan peci atau surban. Itu juga termasuk kesalahan, nanti ada di sini. Iya. Itu Syekh Utsaimin memberikan peringatan terkait masalah itu. Ya, jadi hendaknya orang yang sholat itu berhati-hati, jangan sampai memakai peci atau surban yang menghalangi apa? Dari sujud. Iya. Hmm? Iya. Atau kan nggak harus semuanya, nggak harus semuanya. Maksudnya nggak harus semua kening gitu kan nggak. Ini kan cukup. Ini. Misalnya pakai peci begini, ya kan ketika sujud kan kena ini kan, itu cukup. Ya. Oh gitu ada. Enggak. Iya. Itu jelas berbeda. Kalau ini kan masuk aurat kan. Ini aurat ini. Kalau ini kan tidak. Sedangkan kita diperintahkan dalam sholat itu harus menutup aurat. Jadi beda antara ini dengan ini. Itu. Memang itu ada khilaf, tidak dipungkiri memang ada khilaf. Cuman untuk kehati-hatian seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin itu hendaknya seorang itu memperhatikan dalam masalah itu. Jadi ketika sujud itu jangan sampai terhalangi dengan surban atau peci atau yang lainnya. Kemudian yang ke 43, bersujud dengan tangan satu, sedang tangan satunya digunakan beraktivitas lain tanpa ada sebab yang memaksa. Aneh-aneh ya. Dalilnya masih sama yang tadi. Umir tu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Ya. Riwayat Bukhari Muslim. Yang benar ya dua-duanya, ya. Kemudian 44, menggenggam atau mengepalkan jari-jari kedua tangan sewaktu sujud. Ini juga hendaknya ketika sujud itu di bentangkan, ya, kemudian jari-jarinya dirapatkan kemudian diarahkan ke kiblat. 45, mendahulukan kedua tangan atas kedua lutut sewaktu hendak sujud tanpa suatu sebab yang memaksa atau darurat, seperti sakit, kegemukan badan, sudah lanjut usia dan lain sebagainya. Nah, ini tentang masalah mendahulukan lutut atas tangan ketika turun dari sujud. Nah, ini beliau memasukkan ini termasuk dari kesalahan, ya, untuk orang yang turun dari sujud mendahulukan kedua tangannya daripada kedua lututnya. Ini dulu juga pernah saya bahas di Mabas itu, dan saya sampaikan keterangan dari Al-Ustadz Abdul Hakim, ya, tentang masalah ini. Kemudian yang benar di situ adalah dalam masalah ini terdapat khilaf, ya, di kalangan para ulama, yaitu antara mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut atau malah sebaliknya. Semoga orang yang merenungi dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini serta memverifikasi pendapat para ulama tentang hal itu akan dapat menyingkap bahwa yang kuat adalah mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan. Ini pendapat ini dipegang oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh bin Baz. Ya. Itu di dalam fatwanya mereka berdua itu lebih menguatkan mendahulukan kaki daripada tangan. Itu berdasarkan hadis itu. Apa yang dulu pernah saya sampaikan itu, yakni Nabi SAW mengatakan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang kalian itu sujud, maka janganlah dia sujud seperti sujudnya apa? Seperti turunnya unta. Janganlah dia turun seperti turunnya unta. Nah, unta itu kalau diperhatikan, dia akan mendahulukan yang tangan, yang depan dulu. Kalau antum melihat unta ketika mau turun itu, yang depan dulu, baru yang belakang. Nah, ini adalah larangan. Aslinya Nabi melarang kita menyerupai unta di dalam turun ketika sujud. Itu aslinya, gitu kan? Nah, kemudian di dalam lanjutan dari lafaz itu, ya, falyadha yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini dikomentari oleh para ulama, ada inqilab, yakni terbalik dari rawi yang menyebutkan. Dalilnya apa kalau terbalik? Ada riwayat yang lain dari An-Nasai
yang menyebutkan bahwasanya ya rawi itu mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, beliau mendahulukan kaki sebelum kedua tangannya. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Syekh bin Baz di dalam fatwanya beliau. Ya, bahwasanya hadis yang menyebutkan hendaklah meletakkan tangan sebelum kedua kaki yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu adalah terbalik dari rawi yang menyebutkan. Karena asalnya itu adalah menghindari cara duduk seperti caranya unta. Kalau Syekh Albani berpendapat apa? Tangan dulu baru kaki. Mengamalkan sesuai dohir hadisnya ini. Ya. Cuman kalau digabungkan ya antara hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i tadi yang kita sebutkan, itu akhirnya para ulama menyimpulkan seperti itu tadi. Bahwasanya asalnya itu adalah kita dilarang menyerupai unta. Nah, unta kalau disaksikan bagaimana cara dia turun untuk duduk, itu mendahulukan yang depan dulu. Itu sehingga kalau ada orang yang sholat misalnya, dia mau turun dari sujud kemudian meletakkan tangannya dulu, nah itu mirip unta. Itu. Terus yang menunjukkan hal itu apa? Riwayat yang lain tadi dari An-Nasa'i. Rawi itu mengatakan aku melihat Rasulullah ketika beliau sujud mendahulukan kedua lututnya daripada kedua tangannya. Wallahu taala a'lam. Ini sampai sedikit lagi ya. Yang tadi belum dijamak kita sholat. 46. Mengangkat jari-jari kedua kaki dari tanah atau sajadah waktu sujud. Nah ini. Ini masih dalilnya sama tadi. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Nah, ini kalau misalnya kaki diangkat maka tidak berarti bukan 7 ya, tetapi hanya 5. Ujung-ujungnya aja. Ini ya itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ya, kelingking diciptakan sudah begitu pendek begitu. Antum mau semuanya ditempelkan nggak bisa. Kemudian yang ke 47, tidak merenggangkan kedua lengan atas dari kedua sisi pinggangnya dan kedua paha dari perut sewaktu sujud padahal mampu melakukannya. Baik, ini di antara kesalahan. Ya, jadi petunjuk Nabi SAW di dalam sholat itu ketika ruko atau ketika sujud itu beliau menjauhkan lengannya dari ini ya, perutnya atau dari pahanya. Jadi ketika ruko itu berusaha kemudian ketika sujud juga sama. Ini tidak tetapi bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan kalau seandainya ada anak kambing yang melewati itu akan masuk. Ya, ini menunjukkan Rasulullah ketika sholat itu menjauhkan antara lengannya dengan perutnya. Ini bagus. Nah, itu berlaku untuk apa? Sholat sendirian, munfarid. Kalau itu dipraktekkan dalam sholat berjamaah, artinya antum ngajak ribut dengan teman antum gitu kan. Ya. Nggak bisa sujud. Ya. Kadang memang ada yang begitu ya. Semoga antum nggak ada. Jadi ada yang tangannya tuh sengaja dikakukan gitu. Nah itu dia mengambil tempat yang banyak. Sampai kita yang di sampingnya itu mau sujud harus gini dulu. Ya. Harus miring dulu seret. Ya, itu namanya zalim. Masih hilang terus. Berapa Pak? 48 ya. Sebagian orang yang sholat ada yang tidak menghadap kiblat dengan jari-jari kedua tangan dan kakinya atau salah satunya sewaktu sujud.
Taib, yang sahih adalah menghadapkan ke arah kiblat seperti dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Aisyah mengatakan wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, dan beliau menghadapkan ujung-ujung dari jari kakinya itu ke arah kiblat. Ini juga berlaku untuk tangan, ya, diarahkan ke kiblat. Kemudian yang ke-49, meletakkan kening di atas kedua tangan sewaktu sujud. Ini kayak anak kecil dulu, anak kecil begitu kadang. Paham? Ini bisa digambar, bayangkan ya. Jadi tangannya begini terus buat sujud. Ya anak kecil kan begitu. Tentunya yang benar adalah tidak seperti itu. Yani sujud di atas lantai atau tanah. 50. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sewaktu sujud. Ini juga nggak pernah ada ya. Waktu sujud. Berarti dia nggak menapak itu tangannya. Iya. Kayak latihan kungfu tuh. Susah. 51. Orang yang sholat mengkhususkan sesuatu untuk dipakai sujud di atasnya, seperti sapu tangan atau ujung surban dan yang lainnya tanpa suatu kebutuhan atau alasan. Ya kalau nggak ada alasan, nggak ada keperluannya, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk kemarin itu misalnya ada corona, ya, diperbolehkan. Suatu yang khusus ya untuk mengalasi kening untuk sujud. Atau misalnya karena tempat itu kotor, berarti kan ini ada alasannya, diperbolehkan. Kalau pakai batu itu Karbala nggak boleh. Saya kemarin waktu ke Sukabumi nemu seperti itu di musola. Ya, batu dari Karbala. Ini bentuknya bulat begitu. Ada tulisannya. Ya sudah, karena itu kalau ketemu sama pemiliknya dipakai buat kesesatan, saya buang. Saya buang di tempat sampah ya, bismillah. Yang benar itu, batunya bulat kemudian ada ukiran-ukirannya. Ya, ada tulisannya. Kemudian yang ke 52 ya. Berlebih-lebihan dalam merenggangkan antara kedua lengan atas dengan pinggang yang bisa menyebabkan kesempitan dan kedongkolan orang yang berada di sebelahnya. Oh ini yang tadi. Yang tadi. Nah, ini kalau dalam sholat berjamaah. Berlebih-lebihan. Ini juga tidak diperbolehkan. 53. Sebagian orang yang sholat ada yang terlalu berlebihan dalam merenggangkan antara kedua paha dan perut ketika sujud, sehingga terlihat perutnya hampir menempel atau menyentuh tanah. Wah ini terlalu ini. Bisa dibayangkan nih? Bisa ya. Jadi waktu sujud, oh iya kejauhan ya. Delosornya kejauhan ya. Ya. Dulu kan rame begitu dulu ya. Sempat rame itu kan. Saya juga merasa ini aneh itu. Merasa aneh. Dipraktekkan. Jadi kalau kita lihat itu kayak orang mau tidur tapi nggak jadi gitu loh. Mau tengkurap tidurin tapi nggak jadi. Jadi saking panjangnya gitu. Padahal cukup ya biasa ya, maksudnya nggak boleh berlebihan. Ini cukup ketika bagian ini paha ini itu lurus begini itu sudah cukup, ya kan? Lurus atau misalnya condong ke sana sedikit. Ya, misalnya ya ini condong ke, misalnya kepalanya di sini, ya ini condong ke sini dikit, agak nekuk ke sini, diperbolehkan. Kemudian 54. Sebagian orang yang sholat ada yang membentangkan kedua lengannya dan menjadikannya melekat pada tanah atau sajadah dan yang sejenisnya. Oh maksudnya ketika sujud tangannya menempel begini ya, lengannya. Bisa dibayangkan? Nah, jadi waktu sujud itu ininya ditaruh di lantai. Nah seperti apa? Anjing. Itu ada larangannya dari Nabi SAW. Nabi mengatakan i'dilu fi sujud. Yani luruslah kalian dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Dan janganlah salah seorang dari kalian itu membentangkan kedua lengannya seperti anjing yang membentangkan kakinya, tangannya. Riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-55, merenggangkan jari-jari kedua tangan sewaktu sujud. Nah, yang benar adalah dengan merapatkan.
Wa idza sajada dhamma asabi'ahu al-khams. Riwayat Ibnu Hibban. Apabila Rasulullah sujud, maka beliau menyatukan jari-jarinya yang 5. 56. Orang yang mendengar bacaan Al-Quran tidak melakukan sujud tilawah sewaktu mendengarkan ayat sajdah dibaca, baik itu di dalam masjid maupun di luarnya. Yaitu manakala orang yang membaca ayat sajdah tersebut melakukan sujud tilawah. Ini masuk dalam pembahasan imam tadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Jadi imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Nah, ketika imam membaca ayat sajdah kemudian dia sujud tilawah, maka makmum harus mengikutinya. Ya, makmum harus mengikuti. Kecuali kalau tidak tahu. Misalnya imam sebelumnya tidak memberikan informasi, saya membaca ayat sajdah misalnya. Kemudian makmumnya itu berada di sana, jadi tidak bisa melihat imamnya. Kemudian karena nggak tahu, ya kan, akhirnya dia tidak sujud. Ini tidak mengapa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi kalau melihat ya misalnya tidak dikasih tahu kemudian melihat depannya atau sampingnya sujud, maka dia sujud. 56. Orang yang 57. Mengusap kening berulang-ulang kali di dalam sholat sewaktu sujud pada tanah atau yang sejenisnya. Jadi ini ada larangannya khusus dari Nabi. Dan secara maknanya Nabi mengatakan kalau itu memang diperlukan harus ya menyapu ini, maka hendaknya marrotan wahidatan, satu kali saja. Misalnya diharuskan ya, ini risi ada apanya. Nah, ini diperbolehkan hanya satu kali saja, diusap begini dibersihkan kemudian setelah itu tidak diulang lagi. 58. Tidak merapatkan kedua paha sewaktu sujud. Tidak merapatkan kedua paha sewaktu sujud. Berarti gimana? Tidak rapat merapatkan paha. Berarti melebar gitu ya. Tidak merapatkan kan kesalahannya. Berarti melebar itu pahanya. 59. Sebagian orang yang sholat ada yang jika sujud dia terlalu menjauhkan di antara kedua kakinya. Maksudnya, ini tidak. Jadi kedua kakinya itu tidak dirapatkan ya, tetapi dijauhkan. Baik, yang sahih adalah didekatkan, ya ditempelkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ya kehilangan Nabi SAW, kemudian beliau Aisyah ini meraba-raba ternyata mendapati ya di situ ada kaki Nabi SAW, dan Aisyah mengatakan ketika itu beliau sedang sujud, kemudian roson akibaihi, yaitu dengan merapatkan kedua kakinya waktu sujud. Kemudian mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi lil qiblah. Dan beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Yang terakhir 60. Sebagian orang yang sholat, khususnya orang-orang yang memakai surban, ada yang tidak menempelkan keningnya pada tanah atau sajadah. Ini yang tadi ya. Yang tadi. Ini termasuk dari kesalahan. Ya, yang harus dilakukan adalah berusaha menempelkan dahi ke tempat sujudnya dan tidak terhalangi dengan peci, surban atau yang lainnya. Thayyib, wallahu taala alam. Ini sesi yang pertama sampai 60. Nanti insyaallah dilanjutkan sesi yang kedua. Ba'da salat Isya insyaallah ya. Berarti sampai dari 61 sampai 120 banyak sekali. Ini sebenarnya dalilnya ya itu aja, gitu ya. Diulang-ulang terus. Ini kalau sudah mempelajari sifat sholat Nabi itu dari takbiratul ihram ya sampai salam, dipelajari mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, itu cukup. Yang melenceng dari itu berarti masuk dalam kesalahan. Gitu kan? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.